Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki ibadah malam peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita masuk persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 47 ayat 1, Dina Sabor Nginido Bicar. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 605 ayat 4, Lasma Roham. Oh
Dengarlah hukum Tuhan pada ibadah malam Natal ini yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Demikian bunyinya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 48 ayat 6, Ria Mahita Sasudi. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 573 ayat 2, Pujima Yesus si Palua. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan,
roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 54 ayat 2, Sonang ni borngin nai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah di malam Natal ini, kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 53 ayat 3 di Bethlehem do Tubuh sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dan penonton setia New Kairos TV yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada, kami ucapkan selamat Natal. Damai dan sejahtera Kristus lahir di tengah keluarga kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan di malam Natal ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Natal adalah peristiwa sejarah yang dinubuatkan para nabi. Natal adalah puncak dan rangkaian kasih Allah atas dunia ini, sehingga Allah mengutus anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Natal adalah solidaritas Allah atas penderitaan manusia, untuk mengangkat kembali mahkota ciptaan itu, agar menjadikan kita menjadi anak yang dikasihinya. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan Yesus, Nats hari ini adalah bagian dari tema Natal PGI dan KWI di 2025 yang dirangkum dengan topik Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Benar, dalam peristiwa Natal kita melihat bahwa Allah telah menggenapi nubuatan para nabi, di mana seorang perempuan akan melahirkan seorang anak dan akan dinamai Immanuel. Demikian Yesaya 7 ayat 14. Namun bayi yang dikandung Maria bukanlah jabang biasa, sebab Maria masih perawan. Dalam ayat 18-19 dikatakan, pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kandungan Maria adalah dari Roh Kudus dan menjadi aib menurut manusia. Yusuf sendiri belum mengetahui rencana Allah yang sesungguhnya, sehingga Yusuf harus menanggung malu, bahkan ingin lari dari kenyataan. Tapi malaikat Tuhan mengatakan, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Inilah rencana keselamatan Allah. Inilah inti berita Natal, di mana Allah menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari kubangan dosa. Allah telah menyelamatkan keluarga Yusuf. Allah mendamaikan hati yang galau dan gelisah, sehingga keluarga itu terselamatkan karena kasih dan rencana Allah untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan bangsa kita dan dunia.
Karena begitu besar kasih Allah atas dunia. Itulah peristiwa dan mujizat Natal itu. Kini, di tengah sukacita perayaan Natal, lonceng kebebasan dan sinar terang Bethlehem akan membawa damai bagi dunia dan menyelamatkan keluarga yang berjuang dan bergumul dalam kehidupannya. Malaikat pun bernyanyi di saat mereka datang memberitakan kelahiran Yesus kepada gembala. Gembala yang takut itu dalam sekejap berubah penuh sukacita dan bangkit untuk pergi ke Bethlehem. Damai Natal dan terang Bethlehem telah membawa keselamatan bagi mereka. Malaikat pun bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Dan damai sejahtera itu akan membangunkan Yusuf dan membuka hati dan rohnya. Yusuf pun semakin mengerti dan memahami bahwa yang di dalam kandungan istrinya adalah dari Roh Kudus, tapi para nabi juga sudah menubuatkannya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Rencana keselamatan Allah adalah peristiwa Natal, di mana Allah hadir dan menjadi manusia. Dia datang dalam kehinaan. Yesus lahir di kandang domba di kota kecil di Bethlehem, seperti yang disebut dalam Nabi Mika. Sinar dan terang dari Bethlehem itulah yang akan menerangi seluruh dunia. Dan tangan lagu Malam Kudus menandakan nyanyian malaikat. Yusuf dan Maria menjadi bintang yang telah membawa sinar sukacita dan damai dari Bethlehem. Yesus adalah Allah sejati dan Mesias Sang Juru Selamat. Bukan hanya keluarga Yusuf yang selamat, tapi seluruh dunia memuji keselamatan dan kebesaran Allah. Allah hadir menyelamatkan dunia. Allah hadir menyelamatkan manusia. Allah sudah dekat, sebab Yesus adalah Immanuel. Allah di tengah kita. Allah beserta kita. Natal adalah peristiwa sederhana, namun membawa perubahan di seluruh dunia. Yesus adalah Tuhan yang hadir sebagai manusia, sebagai solidaritas Allah. Immanuel mengingatkan bahwa Natal bukan foya-foya dan materialisme atau hedonisme. Sebaliknya, kita akan solidar dengan keluarga yang mengalami pergumulan dan penderitaan agar mereka juga selamat. Natal adalah wujud solidaritas dan empati kita, khususnya di tahun ini. Natal adalah perenungan dan refleksi kita atas kehancuran ekologi yang telah menghancurkan Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Natal adalah Allah melayat umatnya. Natal adalah damai dan sukacita untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan dunia. Amin. Selamat Hari Natal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di malam Natal ini. Keluarga kami, dunia, dan bangsa kami akan selamat. Terima kasih atas Natal yang indah ini. Biarlah damai-Mu juga akan membawa sukacita bagi seluruh jemaat-Mu, bagi bangsa kami dan juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara. Terima kasih Tuhan, berkatilah perayaan Natal di seluruh dunia dan Indonesia khususnya, supaya berjalan dalam sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, kami yakini kelahiran-Mu akan membawa damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende 597B ayat 1, Bari Tahun di Dolok. Di
surga. Baik, kita akan tutup acara Natal kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.